Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kawan-kawanku, sahabat porang di seluruh Indonesia. Teman-temanku, kawan-kawanku, mungkin kawan-kawanku sudah melihat ya, di belakang saya ini banyak sekali tanaman kunyit ya, atau kunir ya teman-teman. Teman-temanku, pepatah mengatakan janganlah kita iri ketika kita melihat tetangga kita kehidupannya lebih makmur dan lebih sejahtera ya, lantas kita menghinanya ataupun membulinya, bahkan memfitnahnya. Jangan seperti itu. Tapi irilah kita ketika kita melihat bahwa tetangga kita kehidupannya lebih makmur dan lebih sejahtera dari kita, agar kita bisa belajar darinya dan kita bisa lebih termotivasi ya, agar kita bisa lebih semangat lagi untuk berjuang, untuk berusaha menghadapi kehidupan ini dengan cara yang sangat normal dan wajar. Seperti itu kira-kira teman ya. Teman-temanku petani porang atau teman-temanku khususnya para petani, apa yang akan Anda lakukan ketika Anda hendak menanam suatu tanaman, namun ketika tanaman yang akan Anda tanam tersebut terlihat kurus, kecil, dan mengkhawatirkan ya. Seakan-akan Anda bertanya-tanya seperti ini, apakah akan saya tanam bibit ini atau tidak? Karena terlihat tanaman ini atau bibit yang Anda tanam ini terlihat kurus dan kecil ya. Nah, kemungkinan Anda ragu-ragu ya ketika akan menanam bibit tersebut. Akan dibuang tapi punya perasaan sayang ya. Dibuang sayang, ditanam kita khawatir karena bibit tersebut terlihat kurus dan kecil. Nah, biasanya solusinya adalah seperti ini. Kita akan tetap menanam bibit yang kurus dan kecil ini, namun kita double dengan bibit yang terlihat lebih bagus ya. Kita double dengan tanaman atau dengan bibit yang lebih bagus ya. Taruhlah kita namakan yang kecil dan kurus ini adalah si kurus ya. Bibit yang terlihat bagus dan subur ini kita sebut atau kita namakan si montok ya. Jadi si kurus dan si montok ini tetap kita tanam dalam satu lubang. Dalam artian agar apa? Apabila si kurus ini mati atau bibit yang terlihat kurus dan jelek ini mati, maka si montok tetap akan hidup. Seperti itu mungkin kira-kira penjelasannya ya teman ya. Jadi si kurus dan si montok ini kita tanam dalam satu lubang. Itu adalah solusi yang menurut saya paling baik ya, daripada bibit si kurus ini kita buang, kan sayang ya. Mungkin seperti itu. Jadi solusinya atau keputusannya adalah dalam satu lubang kita tanam dua bibit ya, si kurus dan si montok. Dalam artian agar apa? Apabila si kurus ini mati, maka tetap ada si montok yang akan tumbuh. Nah, kejadian seperti itu pernah saya alami teman-teman ya. 8 bulan yang lalu, bahkan lebih dari 8 bulan yang lalu teman-teman, saya pernah menanam bibit seperti itu. Namun yang saya tanam di sini adalah umbi porang teman-teman. Umbi porang yang waktu itu terlihat jelek dan tunasnya kurang begitu bagus ya. Maka tetap saya tanam itu si umbi tersebut tetap saya tanam dalam satu lubang. Ya, si kurus dan si montok ini tetap saya tanam teman ya. Namun alhamdulillahnya keduanya tetap hidup teman ya. Keduanya tetap hidup ya dalam satu lubang. Walaupun ya si kurus ini terlihat sangat apa ya, sangat memprihatinkan. Dia tetap terlihat tertatih-tatih untuk bisa hidup ya. Walaupun ia terlihat kurus,
namun ia tetap bertahan hidup sampai pada waktunya dorman. Ia tetap dorman bersama-sama dengan si montok, teman-teman. Luar biasa, saya sangat mengapresiasi perjuangan hidupnya si kurus ini ya. Walaupun ia sejak saya tanam terlihat kurus, namun ia sampai bertahan dorman bersama-sama dengan si montok. Luar biasa. Nah, teman-teman, kali ini atau hari ini ya, teman-teman, saya akan membongkar umbi tersebut ya. Si montok dan si kurus ini akan saya bongkar hari ini, teman-teman. Beruntung sekali buat teman-teman yang bisa menyimak video ini ya. Karena ketika saya tanam teman-teman tidak tahu kan. Nah, sekarang ketika saya akan membongkar hasilnya, teman-teman bisa melihatnya di sini. Nah, cara ini semoga bisa menjadi solusi ya. Cara ini semoga bisa menjadi solusi buat teman-temanku yang mungkin punya lahan sedikit ya, punya lahan sempit atau punya pekarangan yang sempit, namun tetap punya keinginan untuk menanam porang. Jadi semoga apabila hasilnya nanti ini bagus, bisa menjadi solusi ya buat teman-temanku untuk menanam satu lubang bisa ditanami dengan 2 umbi atau dengan 2 bibit. Seperti itu maksudnya ini, teman-teman ya. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar di sini. Kita lihat langsung pembongkarannya, teman ya. Sampai selesai, jangan di skip-skip, teman. Biar teman-temanku bisa lebih jelas ya, dan tidak merasa apa ya, merasa tertinggal lah ya. Lihat saja sampai selesai atau tonton saja sampai selesai, teman-temanku. Baik, teman-teman, disinilah ya. Ini sudah ada tidak jauh ya dari tempat saya tadi duduk. Ini teman-teman, ya. Ini pohon porangnya ada dua ya temannya ya. Ya. Ini ada 2 ini teman ya. Ini satu lubang ada dua pohon ya. Ini si kurus ini ya. Si kurus ini bentuknya atau penampakan pohonnya sudah seperti ini, teman-teman ya. Memang sudah dorman ya. Nah, ini si montok ya, teman-teman ya. Si montok terlihat lebih tinggi dan lebih besar ya, si montok ya, teman ya. Jadi si montok ini terlihat lebih besar dan lebih tinggi. Sedangkan si kurus ini terlihat lebih kecil ya, lebih kecil dan agak sedikit pendek. Ini si kurus ya, teman-teman. Ini hidup dalam satu lubang ya, teman-teman ya. Hidup dalam satu lubang. Si montok dan si kurus ini saya tanam dalam satu lubang, teman-teman ya. Nah, baiklah teman-teman. Saya akan mulai bongkar saja agar teman-temanku bisa melihat langsung ya seperti apa sih umbi porang ya, si koros dan si muntuk ini ditanam dalam satu lubang. Seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai teman-teman pembongkarannya. Nanti ada 2 lubang, teman-teman ya. Ada 2 lubang yang saya tanami bibit umbi porang seperti ini ya. Bibit umbi porang yang ketika akan saya tanam itu terlihat yang satu itu lebih kurus dan jelek ya. Sedangkan yang satunya terlihat lebih bagus ya, lebih subur. Saya tanam dalam satu lubang ada 2 ini karena yang satu ini sebenarnya hanya untuk cadangan ya, maksudnya agar apabila si kurus ini mati, maka nanti si motok yang tetap hidup, maksudnya seperti itu. Maka saya tanami dalam satu lubang itu ada 2, teman-teman ya. Apabila nanti umbinya ini terlihat lebih besar atau lebih bagus ya, teman-teman, semoga ini bisa menjadi solusi buat teman-temanku yang punya lahan sempit atau buat teman-temanku yang ingin menanam porang di pekarangan-pekarangan rumah namun sempit ya. Jadi bisa ditanami dalam satu lubang 2 buah bibit atau 2 buah umbi ya, teman ya. Apabila hasilnya ini terlihat bagus ya, semoga ini bisa menjadi salah satu solusi buat teman-temanku semua ya. Nah, ini sudah terlihat umbi porangnya, teman ya. Nah, terlihat ada dua buah umbi ini, teman-teman ya. Sudah ada terlihat. Nah, saya akan perlihatkan penampakan umbinya, teman-teman ya. Nah, ini mungkin sudah terlihat oleh teman-teman ya. Ini seperti ini umbinya, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman. Ya. Ternyata ini posisi umbinya ini, teman, bertumpuk ya. Yang kecil ini posisinya ada di atas ini, teman ya.
Yang kecil posisinya ada di atas ini teman ya. Nah, yang kecil posisinya ada di atas, sedangkan yang besar posisinya ada di bawah ini teman ya. Mudah-mudahan ini terlihat oleh kawan-kawanku ya. Ini yang kecil ya teman ya, dan ini yang besar ya. Ternyata si kurus mungkin ini yang berada di atas ini teman-teman ya. Kemungkinan menurut saya ini si kurus berada di atas, sedangkan si montok berada di bawah ini. Ini kemungkinan saya, karena umbinya ternyata bertumpuk ya teman-teman ya. Umbinya bertumpuk ini ya. Baik, agar bisa dilihat lebih jelas akan saya angkat. Pertama yang akan saya angkat adalah si kurus. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini adalah penampakan umbi porang si kurus. Ya, kemungkinan besar ini ya. Karena ini berada di atas ya teman ya. Nah, ini dulu kemungkinan besar adalah bibit yang ketika saya tanam itu sangat kurus dan jelek ya. 8 bulan yang lalu kurang lebihnya ya. Ya lebih dari 8 bulan lah ya. Ini dia teman. Ini adalah si kurus ya. Seperti ini penampakannya ya teman. Dan sekarang akan saya ambil yang besar ya teman. Kemungkinan besar ini adalah si montok ya. Ini kemungkinan besarnya ya. Karena memang ada 2 pohon di sini. Yang satu terlihat lebih besar dan lebih tinggi, dan yang satu terlihat kurus dan pendek. Dan yang kurus itu saya sebut si kurus ya. Nah, ini dia. Ini teman, ini adalah umbi ya. Posisi umbi porang yang berada di bawah teman ya. Ini adalah posisi umbi porang yang berada di bawah ya. Terlihat lebih besar ya teman ya. Nah, jadi seperti inilah teman-temanku ya penampakan umbi porang yang saya tanam. Dalam satu lubang ada 2 buah bibit ya. Ada 2 buah umbi ya teman ya. Ketika itu saya tanam dalam satu lubang ada 2 buah bibit ya. Yang satu bibitnya kurus, yang satu bibitnya montok seperti itu ya, subur ya teman ya. Ternyata begini hasilnya teman-teman ya. Dan semoga ini bisa menjadi solusi buat teman-temanku ya atau kawan-kawanku di seluruh tanah air, bahwa semoga ini bisa menjadi solusi apabila teman-temanku mempunyai lahan yang sempit ya, bisa ditanami dalam satu lubang dengan 2 buah bibit atau dengan 2 buah umbi ya, seperti itu solusinya ya teman-teman ya. Baik, saya akan bongkar satu lubang lagi teman, sesuai dengan janji saya, karena memang dulu saya menanam umbi porang dalam satu lubang itu ada 2 buah lubang ya. Sekarang akan saya bongkar sekalian ya teman ya. Tidak jauh dari sini ya teman ya. Nah, ini dia posisinya teman ya. Nah, ini dia. Ini satu lagi teman ya. Nah, satu lagi sudah saya bersih. Nah, ini dia teman ya. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman ya. Ini 2 buah pohon ya. 2 buah pohon porang ya teman yang sudah dorman. Ditanam dalam satu lubang dulu ini teman ya. 8 bulan yang lalu ya. 8 bulan lebih lah ya. 8 bulan lebih karena ini semuanya sudah dorman. Baik, ini akan saya bongkar teman. Ini alasannya sama kenapa saya tanam dalam satu lubang ada 2. Karena memang yang satu ketika saya tanam itu kurus, yang satu terlihat lebih subur atau lebih montok ya. Jadi si kurus dan si montok ini saya tanam dalam satu lubang dengan maksud apa? Apabila si kurus ini mati, maka akan tertinggallah si montok. Seperti itu tujuan saya waktu itu teman ya. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar, akan saya mulai bongkar saja. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga ini juga hasilnya bagus ya teman ya. Bagus dan tidak bagus ya, ini sudah menjadi resiko karena saya menanamnya dalam satu lubang dengan 2 buah umbi ya teman ya. Baik, agar lebih mudah akan saya cabut saja pohonnya teman ya. 2 buah pohon saya cabut dan akan saya teruskan pembongkarannya teman ya. Teman-teman mungkin melihat betapa suburnya ini tanaman kunir saya ya. Benar, saya juga menanam kunir di sini ya, atau kunyit ya teman-teman ya. Sangat subur sekali. Saya mulai saja pembongkarannya. Semoga ini kedepannya bisa menjadi solusi ya. Sekali lagi buat teman-temanku yang punya lahan sempit atau punya pekarangan sempit ya. Bisa ditanami dengan 2 buah bibit atau dengan 2 buah umbi ya. Apabila punya lahan yang sempit. Semoga hasilnya ini tidak mengecewakan ya. Apapun hasilnya tetap inilah resikonya ya.
menanam porang dalam satu lubang dengan 2 buah bibit ya, yang saya namakan si kurus dan si montok. Karena apa? Ketika saya tanam yang satu subur atau montok, yang satu kurus ya. Jadi saya namakan si kurus dan si montok dalam satu lubang ini teman-teman ya. Si kurus dan si montok dalam satu lubang saya tanam di sini, dan kali ini saya bongkar. Kemungkinan besar ini akan lebih kecil teman, karena pohonnya memang masih kecil-kecil ya. Pohonnya terlihat kecil-kecil ya. Namun apapun itu ya, kita anggap sebagai resiko ya. Karena dalam satu lubang ditanam dengan 2 buah umbi ya. Nah, satu sudah terbongkar teman ya. Satu sudah terbongkar, ini hasilnya. Nah, ini teman, ini hasil yang pertama, posisinya sama, ini berada di atas teman ya. Posisinya sama, ini berada di atas. Sudah saya ambil ya satu ya. Saya akan ambil satu lagi teman. Nah, ini dia posisinya yang berada di bawah teman ya. Ternyata posisi yang di bawah yang ini tidak kalah besarnya dengan yang ini teman ya, masih sama. Cuman ini yang di bawah ini terlihat lebih berat untuk diangkat. Dalam artian lebih keras, mungkin karena terlalu padat ini tanahnya teman ya. Mungkin yang di bawah ini tanahnya terlalu padat teman, sehingga agak sedikit sulit untuk mengangkatnya ke atas. Harus dicokel kembali ini teman ya, atau harus dibongkar kembali ini teman ya. Baik, ini saya bongkar. Nah, ternyata besarannya tidak jauh dengan umbi yang berada di atas. Mungkin karena terlalu padat ini teman ya. Nah, ini dia teman. Ini adalah posisi umbi porang yang berada di bawah ya teman. Dia terlihat bentukannya seperti ini ya. Terlihat bentukannya seperti ini. Ini sangat dimungkinkan karena tanah yang berada di bawah ini terlalu padat teman ya. Jadi tanah yang berada di bawah ini terlalu padat, sehingga umbi porang yang berada di bawah ini bentukannya seperti ini. Dan ini sebagai pembelajaran juga buat teman-teman petani porang. Apabila kita menanam umbi porang di tanah yang padat, maka bentukannya akan seperti ini ya. Dia akan sulit sekali untuk berkembang ya. Dia sulit untuk berkembang karena padatnya tanah ya teman. Sekalian ini menjadi pembelajaran buat kita semua ya, buat teman-teman petani porang. Nah, begini hasilnya teman-teman ya. Ini ya umbi porang yang saya tanam dalam satu lubang 8 bulan yang lalu ya teman-teman ya. Kenapa saya tanam dalam satu lubang? Karena waktu saya tanam terlihat bibit yang satu itu terlihat kurus dan jelek ya. Maka saya tanam rangkap atau double ya. Dalam maksud agar apabila nanti si kurus ini mati, maka cadangannya si montok akan tetap hidup. Seperti itu maksud saya waktu itu. Ternyata alhamdulillah kedua-duanya hidup ya sampai sekarang. Sudah saya bongkar, hasilnya seperti ini teman ya. Dan semoga ini bisa menjadi solusi buat teman-temanku ya, petani porang yang punya lahan sempit. Apabila hendak menanam umbi porang, bisa ditanam dengan satu lubang 2 buah bibit, atau satu lubang 2 buah umbi porang seperti itu. Ini maksud dan tujuannya ya teman-teman ya. Baik, akan saya perlihatkan kembali hasil pembongkaran yang tadi. Nah, ini yang terlihat lebih bagus teman ya. Nah, ini dia teman ya. Ini kalau yang ini terlihat lebih bagus ya. Ini umbi porang kemungkinan besar adalah si kurus ya. Si kurus yang berada di atas ya. Dan ini kemungkinan besar adalah si montok ya. Si montok yang berada di bawah terlihat lebih besar dan lebih bagus. Kenapa ini kedua-duanya agak terlihat lebih besar? Dimungkinkan karena tanahnya sedikit lebih gembur dibandingkan dengan tadi yang saya bongkar kedua kali. Karena itu posisi tanahnya terlihat lebih keras ya. Sehingga umbi porangnya pun lebih kecil ya. Terlihat kecil seperti itu maksudnya teman-teman ya. Nah teman-temanku, cukup sekian dulu video dari saya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.